Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ustazah Rini kembali di dalam kelas sosiologi. Anak-anak Ustazah yang Ustazah banggakan, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan sosiologi kita pada bab baru ya. Jika kemarin kalian sudah membahas beberapa waktu yang lalu sudah membahas tentang kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat, maka topik kali ini merupakan kelanjutan daripada pembahasan terkait dengan kelompok masyarakat. Ya, seperti kalian ketahui bahwa di dalam masyarakat ada banyak kelompok-kelompok yang terbentuk, yang masing-masing berdasarkan karakteristik atau ciri dan spesifikasinya. Dan di antara mereka pasti saling berinteraksi, berhubungan, ya. Namun tidak selamanya hubungan mereka antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara individu satu dengan individu lain, senantiasa berada dalam kondisi yang sesuai dengan harapan semua orang, yaitu harmonis, semuanya teratur, semuanya aman, dan semuanya tenang, ya. Tidak selalu seperti itu, tetapi ada kalanya kita temui kondisi-kondisi yang tidak seharusnya. Karena itu hari ini kita akan membahas apa yang disebut dengan permasalahan sosial. Ya, ketika kita berbicara masalah permasalahan sosial, pasti yang ada di dalam benak kita adalah tawuran, misalkan saja demo, misalkan saja peperangan, misalkan saja kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Ya, kita akan ketahui bersama bahwa permasalahan sosial itu adalah masalah sosial adalah sebuah keadaan yang muncul di dalam masyarakat kita, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ya, jadi yang dimaksud dengan masalah sosial itu adalah sebuah keadaan, sebuah kondisi yang ada di dalam masyarakat dan bersifat sosial. Ini yang harus kalian perhatikan. Jadi disebut masalah sosial itu berkaitan dengan masyarakat, kondisi yang terkait dengan banyak orang. Jadi bukan kondisi yang terjadi atau menimpa pada individu, pada orang per orang, tidak, ya, tetapi ini yang menimpa pada banyak orang atau yang menimpa pada masyarakat. Dan kondisi itu berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Maksudnya adalah kondisi-kondisi yang dimaksud dengan masalah sosial itu adalah kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat tadi. Ya, itu adalah pemahaman tentang masalah sosial. Karena itu ketika kemudian kita melihat di dalam slide kita ada demo menolak Omnibus Law gitu ya, maka ini adalah sebuah kondisi yang melibatkan banyak pihak, banyak orang, bukan berkaitan dengan satu individu saja, ya. Begitu pula yang namanya tawuran menjadi masalah sosial karena melibatkan banyak siswa gitu. Karena itu ketika kemudian ada sebuah kebijakan, misalkan saja kenaikan listrik
semua bisa membayar tetapi yang tidak bisa membayar hanya 1-2 orang, maka itu bukan menjadi masalah sosial. Beda lagi ketika sebuah kebijakan kenaikan listrik misalkan saja itu kemudian menyebabkan banyak orang di dalam masyarakat yang kesulitan membayarnya, maka itu akan menjadi masalah sosial. Ya, karena itu sekali lagi sebuah masalah sosial itu terkait dengan banyak orang, bersifat sosial, dan kemudian berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial. Ingat, nilai-nilai itu adalah sebuah keadaan yang dianggap baik, ya, sebuah keadaan yang berharga. Nah, karena itu disebut masalah sosial jika keadaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diagungkan atau dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, lalu sebenarnya disebut masalah sosial itu kondisi yang bagaimana saja sih? Kalau tadi kita sudah mengetahui batasan tentang apa itu permasalahan sosial, maka di sini ada ciri, ada tanda-tanda yang bisa memberikan batasan lebih spesifik, ya, yang bisa menandai sebuah keadaan dengan keadaan lainnya. Karakteristik sebuah keadaan disebut permasalahan sosial itu ada beberapa. Di antaranya adalah ada sebuah kriteria umum yang berlaku pada semua keadaan, di mana ketika keadaan itu mempunyai kriteria ini maka dia disebut sebagai permasalahan sosial. Kriteria itu apakah? Ya, itu tadi sudah kita singgung di awal bahwa kriteria umum sebuah keadaan disebut menjadi permasalahan sosial apabila keadaan itu berbeda, bertentangan, tidak sesuai dengan nilai hal-hal yang baik yang ada di masyarakat atau yang dianut oleh masyarakat. Misalkan saja terjadinya kemiskinan. Ini adalah sebuah permasalahan sosial. Kemiskinan sosial, bukan kemiskinan individual, ya. Kemiskinan sosial artinya ada banyak kondisi-kondisi miskin yang terjadi pada banyak orang. Maka kemiskinan dikatakan sebagai permasalahan sosial. Bertentangan dengan nilai apakah? Ya, dikatakan sebagai kondisi yang bertentangan dengan nilai ketika keadaan itu tidak sesuai dengan nilai kesejahteraan. Seharusnya semua masyarakat, semua individu yang ada di dalam masyarakat itu hidup di dalam kesejahteraan, kecukupan. Namun karena ada yang tidak sesuai dengan kondisi itu, maka itulah yang disebut dengan permasalahan sosial. Kriteria yang kedua adalah sumber masalahnya. Jadi sumber masalahnya di sini adalah pemicu munculnya keadaan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma itu. Ada banyak masalah, di antaranya adalah berasal dari proses sosial, hubungan antar individu atau antar kelompok yang itu bisa menjadi sumber masalah, tetapi juga bisa berasal dari bencana alam. Jika sumber masalahnya dari bencana alam, maka yang disebut dengan masalah sosial itu bukan bencana alamnya, tetapi akibat yang ada di dalam masyarakat yang merupakan yang terjadi karena adanya bencana alam. Contoh misalkan ada cukup banyak wilayah di daerah Sidoarjo yang kemudian karena adanya peristiwa Lapindo menjadikan banyak masyarakat di daerah tersebut tempat tinggalnya terendam oleh lumpur, dan hal itu menjadikan mereka tidak bisa tinggal di sana dan harus berpindah di tempat lain. Dan ternyata dengan
terendamnya tempat tinggal mereka, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan harta, bahkan ada pula yang kehilangan keluarga, ya. Maka kondisi-kondisi hilangnya mata pencaharian, hilangnya kekayaan yang menjadikan mereka berubah di dalam aktivitas sehari-harinya, di dalam hubungan sosialnya, inilah yang disebut dengan masalah sosial, ya. Kemudian kriteria yang ketiga adalah adanya pihak yang menetapkan masalah. Sebuah keadaan dikatakan sebagai masalah sosial tidak bisa didasarkan pada pendapat orang per orang, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang mempunyai kewenangan menetapkannya sebagai sebuah masalah sosial. Ya, di antaranya adalah yang mempunyai kewenangan menetapkan itu adalah misalkan saja pemerintah atau diwakili oleh dinas-dinas yang ada di daerah, atau misalkan saja pemuka masyarakat, ya, pemimpin-pemimpin informal. Itu adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan sebuah keadaan itu sebagai masalah sosial atau tidak. Contoh ketika pandemi sekarang ini, ya, di mana ada banyak individu, ada banyak orang yang kemudian mengalami sakit hingga kemudian berakhir dengan kematian dengan jumlah yang banyak, dengan peristiwa yang jumlahnya banyak, maka oleh pemerintah dan kemudian dikuatkan oleh dinas kesehatan menetapkan ini adalah sebuah masalah sosial, ya. Kriteria berikutnya adalah, ya, masalahnya itu laten atau nyata. Jadi tidak semua masalah sosial itu bersifat nyata, bersifat tampak, bisa dilihat dan bisa disaksikan oleh indera kita. Contohnya seperti gunung meletus, kemudian banjir bandang gitu ya, yang memakan banyak korban, itu sangat tampak di hadapan kita. Tetapi ada pula masalah-masalah sosial yang tidak nampak, di antaranya misalkan adanya depresi yang berkelanjutan di banyak remaja di daerah-daerah tertentu misalkan. Kemudian adanya budaya yang mengedepankan sikap pasrah, itu adalah masalah-masalah laten, ya. Yang terakhir adalah karakteristik yang kelima adalah adanya perhatian masyarakat. Untuk karakteristik ini, tidak semua masalah sosial itu memang mempunyai perhatian, mempunyai mendapatkan perhatian di masyarakat. Tetapi ada pula masalah sosial yang sedikit masyarakat yang memperhatikannya, tetapi mempunyai pengaruh besar kepada masyarakat. Jadi dengan adanya karakteristik tersebut kita bisa membedakan, ya, sebuah keadaan disebut masalah sosial atau tidak itu ditentukan dari kelima ciri tersebut, 5 karakteristik tersebut. Antara 1 hingga sampai 5 itu tidak semuanya harus, ya, tidak semuanya harus ada. Tetapi yang harus ada di setiap keadaan itu adalah kriteria umumnya itu, ya. Kriteria umum itu harus ada di dalam setiap keadaan yang disebut permasalahan sosial. Sementara sumber masalah, pihak yang menetapkan, masalah laten atau nyata, dan perhatian masyarakat itu adalah ciri-ciri atau kriteria permasalahan umum yang sifatnya kondisional. Ada yang
muncul di dalam keadaan yang disebut permasalahan sosial, namun ada pula yang tidak, ya. Oke, kita lanjutkan tentang faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Ketika kita sudah mengetahui tentang ciri-ciri dari sebuah keadaan yang disebut permasalahan sosial, maka kita perlu tahu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan permasalahan sosial. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor-faktor yang terkait dengan proses pembagian dan mendapatkan sumber daya. Ya, karena itu faktor ekonomi sangat terkait dengan masalah pendapatan, merata atau tidaknya, dan ada atau tidaknya akses yang dimiliki oleh masyarakat. Di antara contoh-contoh permasalahan sosial yang diakibatkan oleh faktor ekonomi ini misalkan saja adalah adanya kemiskinan, ya, adanya korupsi, itu adalah dikarenakan faktor-faktor ekonomi. Sementara yang dimaksud dengan faktor budaya sebagai penyebab permasalahan sosial adalah faktor-faktor yang terkait dengan kebiasaan, terkait dengan adat istiadat, terkait dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat, ya. Sehingga kalau contoh daripada permasalahan sosial karena faktor budaya ini misalkan adalah kecenderungan untuk hedonisme, ya, kecenderungan untuk konsumtif, itu adalah sebuah permasalahan disebabkan karena budaya. Kecenderungan untuk bersikap hidup pesimis gitu, ya, itu adalah faktor-faktor karena budaya. Berikutnya yang terakhir adalah faktor biologis, ya. Sebuah keadaan yang disebut permasalahan sosial bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor biologis. Yang dimaksud faktor biologis itu apa? Yaitu faktor-faktor yang terkait dengan kondisi fisik manusia, ya. Misalkan saja adanya kondisi busung lapar gitu, ya. Busung lapar itu terkait dengan masalah fisik manusia. Atau mungkin sekarang ini adanya pandemi, itu adalah faktor biologis yang menjadi penyebab daripada munculnya permasalahan sosial. Oke, begitu penjelasan sementara untuk topik permasalahan sosial. Semoga bisa dipahami, dan jika ada yang kurang jelas akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Ustazah akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.